Hai, apa kabar? Ya, udah masuk bulan Agustus, waktunya konten rakit PC lagi. Jadi untuk PC kali ini adalah PC requestan dari salah satu subscriber saya yang pengen dirakitin PC dengan budget sekitar 21,5 juta. Kalau kalian juga pengen dirakitin, silahkan kalian kontak aja saya di DM di Instagram @gadgetindo atau juga kalian bisa email saya. Emailnya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan PC rakitan kali ini tuh bakal digunakan oleh ownernya untuk kebutuhan pekerjaannya karena owner dari PC ini punya pekerjaan sebagai editor video, jadi nanti ini bakal dipakai buat ngedit-ngedit gitu. Dan PC rakitan ini terinspirasi dari PC rakitan saya yang udah pernah saya upload kontennya sekitar 3 atau 4 bulanan yang lalu. Jadi part yang dipakai ini lebih kurang sekitar 80%-an lah, ini lebih kurang sama. Tapi ada beberapa part yang diganti, ada yang di-upgrade, dan ada juga yang di-downgrade. So, sebelum kita bahas masing-masing part dari yang digunakan pada PC rakitan kali ini, kalian bisa lihat dulu proses rakitnya. Let's go! Oke, ini dia PC-nya udah kelar, dan ini ternyata suara kipasnya ini lumayan kenceng ya, karena di sini kipasnya tuh ada cukup banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kipas. Jadi kalau kalian dengar sedikit noise dalam video ini, berarti sumbernya dari si PC ini. Dan untuk looks-nya ini tuh menurut saya good looking banget ya. Jadi dengan kombinasi putih dan hitam, di mana si putihnya ini lebih dominan, jadi saya malah naksir. Karena PC rakitan saya bedanya adalah itu lebih dominan si warna hitamnya. Jadi putihnya tuh hanya ada di casing, tapi kalau ini putihnya lebih dominan ada di casing dan juga ada di bagian dalamnya. Dan ya, seperti yang saya bilang, PC rakitan ini budgetnya itu di 21,5 juta dan dipakai buat kerja editing dari si owner PC ini. So, langsung aja saya jelasin ya untuk part-part yang digunakan. Pertama, untuk CPU. CPU yang digunakan dari PC ini adalah menggunakan Core i5 12400F. Bedanya dengan PC saya, kalau PC saya itu pakai Core i7 12700F. Jadi ini tuh kemarin sempat nemu di harga 2,7-an gitu, dan kalau lihat harga di awal Agustus itu harganya udah naik ya, sekitar 100-150-an ribu gitu. Core i5 12400 ini menggunakan kombinasi 6 core dan 12 threads, yang jatuhnya ini bakal lebih powerful untuk berbagai kebutuhan seperti gaming dan tentunya untuk produktivitas sesuai dengan kebutuhan dari owner PC ini. Cuman untuk 12400F ini dia belum menggunakan efisiensi core kayak di Core i5 12600K. Ke-6 core-nya ini adalah performance core. Oh ya, sekali lagi saya ingetin buat kalian yang mau nyoba rakit sendiri, kalau beli CPU dari Intel yang seri F, itu pastikan juga beli VGA, karena dia nggak ada integrated GPU dalam CPU-nya.
Next, untuk Mobo ini sama persis dengan owner PC ini sesuai pesanannya. Kalau dia tuh pengen punya motherboard yang udah future-proof, jadi udah wajib ada built-in Wi-Fi di dalam motherboardnya. Terutama untuk motherboard yang dipakai ini udah Wi-Fi 6. Dan yang dipakai juga adalah motherboard yang sama, yakni Mobo dari MSI Pro B660A Wi-Fi DDR4. Ini dia menggunakan micro ATX form factor-nya ya. Mobo ini punya performa yang oke, pendinginan VRM-nya juga bagus karena udah ada heatsink yang ukurannya lumayan besar, dan wajar aja banyak YouTuber PC dari luar negeri yang merekomendasikan motherboard ini buat kelas motherboard B660M. Terus motherboard ini dia punya 4 slot RAM yang DDR4 dan bisa di-OC ya sampai 4800 MHz. Ada 2 buah PCIe Gen 4 untuk SSD dan udah support RGB Sync juga. Jadi udah enak ya ngatur warna RGB-nya seperti yang ada di video ini. Nah, untuk RAM-nya biar sesuai tema, jadi ini putih ya, pakai RAM dari Team Group, yakni Team Group Delta RGB White 2x16GB 3600 MHz. Mungkin ini terdengar overkill menggunakan RAM 32GB di PC ini, tapi sesuai dengan kebutuhan dari ownernya, yakni bakal dijadikan buat editing, spesifikasi editing video menggunakan Premiere Pro itu memang butuh sekitar 32GB. Karena kalau kita pakai Premiere Pro dengan buka beberapa aplikasi seperti Chrome gitu, itu makan banyak banget RAM. Editing video 4K dengan beberapa tab Google Chrome yang terbuka itu bisa tembus 16GB lebih penggunaan RAM-nya. So, untuk berikutnya, graphic card di sini pakai VGA yang sama juga dengan yang saya punya, yakni RTX 3060. Tapi bedanya yang dipilih oleh ownernya adalah dari brand Colorful, dengan tipe RTX 3060 iGame Triple Fan. Nah, VGA ini tuh menggunakan 2x8 pin power ya, jadi cukup jarang di sini, di mana RTX 3060 itu biasanya kan pakai 1x8 pin power aja. So, kalau kalian mau pakai VGA ini, jangan sampai salah beli power supply. Pastikan power supply-nya itu punya kabel power PCIe 2x8 pin juga. Untuk performa RTX 3060 dari Colorful ini juga bakal saya bandingin ya sama RTX 3060 dari brand Palit yang udah saya pakai sebelumnya. Kira-kira apakah ada perbedaan performa antara RTX 3060 Triple Fan ini dengan 2x8 pin power ini dengan RTX 3060 2 kipas dan 1x8 pin power? Lalu untuk penyimpanan, di sini karena kebutuhan PC-nya adalah untuk editing, kalau milih SSD yang kurang tepat, mau sepowerful apapun CPU-nya, mau setinggi apapun versi VGA-nya, tapi kalau SSD-nya nggak kencang, itu bakal sama aja bohong. Jadi di sini saya sarankan si owner PC-nya untuk pakai SSD yang kencang. Di sini dia udah pakai NVMe Gen 4, yakni PNY Accelerate CS3040 dengan kecepatan untuk write-nya ada di sekitar 5000 MB per second, dan juga untuk kecepatan ya read-nya itu ada di sekitar 4000-an MB per second. Hasil dari pengujian SSD ini juga speed-nya itu nggak jauh beda dari klaim pabrikan, jadi ini tuh udah kenceng banget. SSD ini selain cepat juga punya daya tahan yang tinggi banget di 1800 TBW yang diklaim oleh si PNY-nya sendiri. Pokoknya ini tuh lama banget ya, dimana SSD lain itu sekitar 300-600 TBW. Lalu untuk SSD kedua, jadi sini pakai 2 SSD, ini hanya untuk penyimpanan aja ya, dari Team Group MP33 yang berukuran 512 GB. SSD ini cocok ya buat kalian yang masih mencari SSD NVMe Gen 3 yang punya kualitas bagus dan harganya itu bersaing banget. Lanjut untuk CPU cooler, di sini pakai AIO water cooling dari Deepcool dengan tipe yang sama dengan yang punya saya, yakni Deepcool Castle 240iX yang versi warna putih. Untuk yang versi warna putih harganya sedikit lebih mahal 100 ribuan gitu dibandingkan dengan yang warna hitam. Jadi kemarin ini dapat di harga 1,35 juta. Sesuai namanya, AIO water cooling ini punya ukuran 240 mm dengan 2 kipas RGB dan juga water pump RGB yang bisa diatur warna lampu RGB-nya melalui aplikasi dari motherboard. Untuk performa pendinginnya juga oke ya, udah aman lah so far karena dipakai di PC saya selama 3-4 bulanan ke belakang ini nggak ada sama sekali masalah. Dan untuk menyuplai daya dari PC ini sesuai dengan permintaan dari ownernya juga, untuk budget CPU itu jangan dipotong, dan ini wajib pakai PSU yang bagus. Ini saya suka dengan rakitan model seperti ini. Jadi di sini lagi-lagi pakai dari brand Cooler Master MWE 650 watt 80 plus gold. Belinya ini masih di toko langganan saya. Ini udah sekitar 3 atau 4 rakitan PC dalam 2 minggu ke belakang yang menggunakan Cooler Master MWE 650 watt ini. Ini tuh power supply yang bagus tapi harganya tuh bersaing banget. Saya dapat di toko langganan saya ini dengan harga sekitar 1,3 jutaan gitu, dan ini garansi resmi. Harganya tuh lebih murah dibandingkan dengan toko lain yang udah mulai menjual di sekitar 1,4 sampai 1,5 juta.
Dan untuk casing di sini juga masih sama dengan casing rakitan PC saya sebelumnya yang punya tampilan simple, minimalis, dan nggak banyak aksen logo di casingnya, yakni Deepcool MagCube 110. Di bagian set panelnya juga udah pakai kaca tempered glass yang ini tuh lumayan tebel. Terus mekanisme buka tutupnya juga unik. Buat kalian yang pengen punya casing minimalis ala-ala NZXT gitu, tapi budgetnya nggak cukup, bisa banget buat lirik casing ini. Dalam paket penjualannya, kita bakal dikasih satu buah kipas bawaan, ukurannya tuh 12 cm dengan warna full hitam. Untuk expansion slotnya juga masih bisa banyak dipasang. Ada masing-masing 2 buah untuk harddisk 2,5 dan 3,5 inch. Dan terakhir, untuk kipas-kipas di sini pakai dari brand Deepcool juga, yakni Deepcool FC120 1 pack isi 3. Ini harganya 475.000. Kipas ini tuh udah support ARGB yang bisa di-sync dengan berbagai macam merek motherboard. Untuk manajemen kabel dari kipas ini menurut saya adalah salah satu kipas yang paling brilian karena konektivitas antar kabel atau antar kipasnya itu bisa langsung dicolokin aja kabelnya ke badan kipas yang lainnya, yang pada akhirnya kabel yang keluar di bagian samping itu cuma satu, yang bikin kabel manajemennya jadi lebih mudah. Sementara untuk speednya, ini kipasnya lumayan oke, bisa berputar up to 1800 rpm. Untuk ketiga kipas ini saya taruh di depan sebagai intake, lalu satu kipas di belakang sebagai exhaust, dan 2 kipas IO water cooling juga sebagai exhaust. Oke, jadi itu dia tadi part-part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini, dan kalau kalian ada yang tertarik dengan part-part yang saya pakai dalam PC rakitan kali ini, kalian bisa langsung aja cek di kolom deskripsi, untuk link pembeliannya udah saya taruh di bawah. Dan pertama kita tes dulu ya, untuk PC ini menggunakan benchmark sintetis. Yang pertama adalah Cinebench R23, di mana skor dari 12.400F untuk single score itu mendapatkan nilai di sekitar 1.600-an poin, atau tepatnya sekitar 1.688 poin untuk single core, dan 11.900 untuk multi-core. Untuk performa single core dari 12.400F ini ternyata nggak terpaut jauh ya dengan Core i7 12.700F yang dapat skor di sekitar 1.800-an poin. Tapi untuk performa multicore ini terpaut lumayan jauh. Nanti sambil kita lihat ya bagaimana performa buat dipakai editing di Premiere Pro. Terus untuk suhu selama proses benchmark Cinebench R23 untuk CPU ini mentok di 66 derajat aja. Dan untuk rata-rata CPU package power ada di 67 watt, sesuai ya dengan rate-nya Core i5 12400F. Artinya cooling dari Deepcool Castle 240IX ini bisa handle si Core i5 12400F dengan baik. Ini sih udah pasti ya, karena di Core i7 12700F juga aman-aman aja. Dan untuk airflow-nya juga berjalan lumayan oke, karena suhu ideal bisa tembus di sekitar 34 derajat. Lalu untuk skor 3D Mark untuk ngukur dari VGA RTX 3060 Colorful iGame ini, untuk Time Spy itu mendapatkan skor di 8.556 poin, yang ternyata sedikit lebih tinggi skornya dibandingkan dengan RTX 3060 di PC pribadi saya yang menggunakan tipe palit 2 kipas dengan selisih sekitar 200 poin. Jadi perbedaan pin power ini ternyata memberi efek untuk performa RTX 3060-nya. Sementara untuk suhunya berbeda juga, di mana RTX 3060 dari Colorful yang pakai 3 kipas memiliki suhu yang lebih rendah sekitar 6 derajat dibandingkan dengan RTX 3060 dari palit yang pakai 2 kipas. Dan untuk pengujian kebutuhan produktivitas, di sini saya coba render video di Premiere Pro 5 menit 54 detik dengan file video asli di 4K, dirender ke resolusi 2K 30 fps. Hasilnya, PC ini bisa menyelesaikan dalam waktu hanya 2 menit 5 detik aja. Kombinasi Core i5 RTX 3060 dengan SSD kenceng 5000 Mbps ini tuh bisa mengungguli ya ternyata performa dari Core i7 12700F, RTX 3060 juga, tapi dengan SSD yang hanya speednya di 3600 Mbps. Yang dengan video yang sama dia membutuhkan waktu 2 menit 12 detik. So, kesimpulannya, jangan pernah mengabaikan untuk SSD ini, karena kalau kebutuhan kalian buat kerja itu SSD itu sangat penting banget. Dan ya, segini dulu aja untuk video rakitan PC kali ini. Sekali lagi, kalau kalian tertarik pengen dirakitin PC-nya, kalian bisa kontak saya aja melalui Instagram, ada di @gigadgetindo, atau juga kalian bisa email saya ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, segini dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.